Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Soalnya kan di SMA aku baik-baik aja dengan gaya hidupku yang sekarang ini. Lagian kan tujuannya sama-sama buat belajar, gak bakal beda banget juga. Nah, paham banget sih. Pasti kamu pada saat di SMA udah ngerasa nyaman ya. Pemain udah Iya, enak banget. Tapi, tapi, ternyata pada saat kita kuliah itu sistemnya jauh berbeda loh. Kenapa coba? nah jadi aku izin bantu jawab kamu ya. Mungkin iya, aku juga relate kok bahwa kayaknya sama-sama belajar ini kok di SMA dan di kuliah emangnya apa sih yang bakal berubah, kenapa juga kita perlu adaptif. Jadi mungkin hal yang perlu kamu tahu adalah tuntutan dan lingkungan di TB itu beda banget sama kamu SMA. Kamu udah pasti dituntut lebih mandiri, apa-apa mungkin kamu harus inisiatif, terus juga temennya pasti belum banyak yang kamu kenal pas awal-awal. Jadi semua itu butuh yang namanya adjustment alias adaptif tadi. Sehingga mau kamu merasa bahwa cara di SMA kamu itu tetap cocok, tuntutannya berubah sekali lagi sehingga cara untuk menyelesaikan atau mengatasi hal tersebut juga bisa berbeda. Pasti berbeda gitu. Iya, dan juga kayak kalau di kuliah itu, biasanya kita waktu di SMA kan enak ya diajarin sama guru, terus juga em, satu bab tuh bisa dijelasin di beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Tapi kalau di kuliah dalam satu pertemuan kita bisa bahas lebih dari satu bab, yang dimana Betul. berarti materinya jauh lebih padat dan ritmenya itu jauh lebih cepat. Maka dari itu, sistem belajar kita pada saat di SMA dan kuliah itu harus dibedakan, dan rasa adaptif itu harus ditanamkan di dalam jiwa kita agar kita bisa mengikuti ritme belajar di ITB ini. Oke, mungkin terakhirnya adalah kalaupun sekarang kamu merasa sikap adaptif itu belum kamu perlukan, itu bisa kamu latih tetap, siapa tahu di kemudian hari ternyata kamu butuh nih yang namanya adjustment dari cara belajar, cara bersosialisasi dan lainnya gitu ya kakek ya. Iya, benar banget. Nah, tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Betul, aku setuju bahwa kita juga hidup di ITB perlu yang namanya sikap religius, berserah kepada Tuhan. Itu aku setuju banget kok sama pendapat kamu. Tapi kalau untuk masalah ya udah jalanin aja, kan Tuhan yang ngatur. Nah, prinsip kamu itu sebetulnya nggak salah 100% ya. Tapi ketika kamu mencoba untuk berserah kepada Tuhan, kamu juga harus yang namanya berusaha. Gimana sih cara berusahanya maksudnya? Jadi kamu tadi bilang kan kalau kamu pengen banget nih abis udah lulus kuliah ya langsung kerja gitu. Tapi kerja itu kenyataannya butuh yang namanya persiapan. Dari kamu nyiapin pengalaman, sertifikat lomba, itu semua harus kamu mulai jalani di perkuliahan, harus kamu siapkan supaya kedepannya tujuan kamu dapat kerja itu bisa tercapai. Gimana nih kakek Nah, tanggapannya? bener banget. Dan dibilang sama Kak Dinda, aku mau izin nambahin. Mungkin kayak dari yang Kak Dinda sebutin itu untuk skill diri sendiri ya. Tapi ada juga untuk kita nanti melangkah ke luar gerbang perkuliahan, kita untuk menuju ke dunia pekerjaan, kita juga perlu yang namanya relasi dan koneksi. Di mana relasi dan koneksi itu kita uh, perlu kumpulkan pada saat kita menjalani perkuliahan, bisa lewat dari organisasi, himpunan, panitia, dan sebagai mahasiswa ITB kita harus menggunakan privilege kita agar 4 tahun yang kita jalani di ITB ini akan terasa lebih bermakna dan bermanfaat juga nantinya.
Iya, kamu pernah gak sih pasti denger yang namanya jalur jalur ordal. Nah, itu kan sebetulnya relasinya ya bisa didapat dari kuliah kan, Kak. Kalaupun kamu misal kayak, oh nggak bisa nih masuk ordal, tapi kan setidaknya kamu bisa tahu mungkin yang si A teman kamu punya info loker, dia bagi ke kamu, yang B juga. Jadi kamu punya kesempatannya tentu yang lebih gede ya gak sih, Kak? Bener banget tuh Kak Dinda. Oke, Kak, aku kayaknya gak usah jawab pertanyaan aja deh, gak mau juga beli anak panah. Kita mau puasa aja lah, Kak, gak usah makan. Waduh, lapar dong ya kalau nggak makan. Aduh, gak makan gimana dong? Ntar pingsan Aduh. lagi. Iya, Aduh, aduh guys, ini tuh kalian jangan underestimate dulu nih sama gamenya. iya, Karena sebenarnya gamenya itu seru banget loh. seru Bener gak banget sih Kak Dinda? tahu. Kalian belum ngerasain aja, ini seru banget, seru banget. Kenapa nih, Kak, bisa seru? Nah, jadi di game ini sebenarnya ini tuh bukan sembarangan game loh guys. Ini tuh kita Iya, tuh punya punya meaning di balik game ini yang betul, dimana kalian semua harus hal bermakna. ngejalanin dulu. Iya, kalian harus Betul, ngejalanin dulu game ini baru kalian bisa menemukan meaningnya. Siapa coba yang nggak penasaran sama apa sih Kak sebenarnya esensi dari game ini? Nah, kalau misalnya kamu betul. ngelewatin game ini begitu aja, kalian sendiri yang bakal rugi karena kalian jadi Tahu. nggak dapat esensi dan manfaat dari materinya. Padahal tadi kalian udah capek-capek ngedengerin materinya kan, ya kan? Iya, ini padahal sesi sesi refreshing ya Kak dari materi-materi tadi kita main game. Udah pasti gamenya itu seru berkelompok nanti pecah. Ya gak? Jadi jalanin aja Bener. temen-temen. Nanti kita kasih tahu di ending apa sih sebetulnya meaning di balik si game-game ini gitu. Bener banget tuh Kak. Dan ini pastinya gak akan kalah gong. Malah bisa aja ini paling gong ya Kak ya. Paling Betul. paling Waduh. memorable nih. Udah ini nanti Karena kalian ingat sampai lulus CDT. jujur iya, aku juga sampai sekarang masih inget aku Iya waktu dulu kan main Kak, game ini. bener. Emang ini paling seru. Jadi Iya, jadi ikutin aja teman-teman ya. bener banget Kak Dinda. Oke. Aku nggak yakin deh dapat temen yang deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, gak bisa move on dari mereka. Oke, aku juga dan Kak Kay pastinya punya bestie ya dari SMA. Kita semua punya Bener bestie ini. banget. Dan bahkan bestie aku ya sampai sekarang kita masih sering komunikasi, ketemu pas liburan semester ya gak Kak? Bener Tapi banget tuh. mungkin yang harus kamu perhatikan adalah kamu tetap butuh yang namanya support system di lingkungan perkuliahan. Meskipun bestie kamu di SMA bisa mendengarkan curhatan kamu yang sebanyak itu, tapi tentunya pasti ada rasa bingung juga mereka. Gimana sih emang sebenarnya kuliah kamu? Dia siapa? Dia siapa? Emang akademiknya sesusah itu dan lain-lain. Pasti ada rasanya mereka nggak relate sama apa yang kamu omongin. Sehingga menurut aku ketika kamu punya temen yang ada di kuliahan, dia juga tahu gimana kondisi aslinya, dia mungkin juga sekelas sama kamu. Jadi ketika kamu butuh dukungan, butuh jawaban atas pertanyaan kamu, itu semua bisa dia jawab dan dia bantu support segampang dan secepat itu gitu. Kalau dari kakek gimana nih? Bener banget tuh Kak. Nah apalagi nih ya, kita itu di lingkungan yang baru, bertemu orang-orang baru. Pastinya kita juga butuh yang namanya teman baru, ya bisa disebut support system baru lah ya. Iya, Apalagi benar-benar. nanti kita bakal ngejalanin masa TPB, terus juga ada masa OSFAK, OSJUR, dan lain Iya, sebagainya. Dan itu tuh pasti bakal kerasa lebih mudah dan kerasa lebih ringan jika kita melakukan itu bersama dengan bestie kita di kampus. Karena aku juga ngerasain itu betul. sejujurnya. Bener gak sih Kak Dinda? Bener banget. Aku juga ya tetap tetap berhubungan nih sama teman SMA aku, tapi aku sadar bahwasannya teman di perkuliahan juga sama pentingnya ya. Jadi kalau kita misalkan nanya materi, misal teman SMA kita nggak satu jurusan sama kita kan juga bingung ya Kak. Kalau misalkan temennya udah Benar. satu jurusan, satu
salah deh, satu ITB, terus juga satu fakultas, apalagi satu jurusan, itu kan enak banget ya Kak, matkulnya sama, bahkan dosennya juga bisa sama, jadi saling enak aja gitu nanya-nanyanya. Bener banget tuh, Kak. Jadi intinya punya teman di perkuliahan tetap penting ya. Takut banget deh Kak, kalau aku nggak bisa adaptasi di ITB gimana ya? Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut, nanti nilai aku jadi jelek deh. Waduh, aku dan Kak Dinda ya tentunya kita berdua pastinya paham banget apa sih Betul. yang kamu rasain itu karena kita juga Iya, dulu ngerasa takut dan kita betul. ngerasa iya nggak kita tuh ngerasain hal yang sama kayak kamu dan rasa takut itu tuh wajar banget ya apalagi kita yang tadinya dari SMA yang ya banyaknya mostly fun and then kita pindah ke ITB apalagi ya yang terkenal katanya apa berat Apa? itu. Berat, iya. Iya, berat tanda kutip itu pasti kita bakal ngerasa takut. Tapi ingat, kalau kita bisa lolos dan masuk ke ITB ini aja bisa, itu tuh udah ngebuktiin kalau kamu tuh sebenarnya punya kapasitas dan kemampuan untuk belajar di ITB. Jadi kamu jangan langsung minder sama teman-teman yang lain karena pastinya teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama dan juga cara kamu maintain um, belajar kamu, kuncinya itu ada di manajemen waktu kamu. Kamu harus bisa mengatur waktu kamu dan juga kenapa dari tadi aku sama Kak Dinda mention terus about pentingnya bersosialisasi karena semakin kamu banyak teman, semakin banyak juga kesempatan kamu untuk bisa belajar bareng dengan mereka dan diskusi mengenai materi-materi di perkuliahan ini agar kamu tidak ketinggalan. Nah, kalau dari Kak Dinda gimana? Nah, jadi aku sangat-sangat relate dengan apa yang kamu ucapin barusan. Aku juga dulu gitu, sama banget. Aku takut kalau misalkan ternyata aku nggak bisa survive nih di ITB. Gimana kalau misalkan udah capek-capek masuk ITB, terus nilainya jelek di ITB. Itu kan kayak, aduh, gitu. Nah, tapi sebetulnya ketakutan kamu itu bisa di-prevent kok. Kamu bisa coba gimana sih mungkin dengan cara review materi sebelum kelas, jadi kamu udah bisa tuh baca silabus, atau mungkin biasanya dosen itu kirim PPT H-1 ya Kak, itu bisa kamu coba Bener. baca, terus buka, lihat, oh mungkin materi A aku udah paham nih setelah baca, materi B kayaknya ada yang bingungin, nah itu besok pas kamu kelas, kamu bisa tanyain langsung ke dosen, ini gimana sih Pak maksudnya sebetulnya apa gitu. Nah, setelah kamu selesai kelas pun, kamu bisa langsung review ulang apa sih materi yang kamu dapetin di hari itu. Kalau ada yang masih kamu bingung, itu kamu juga sebetulnya masih bisa kok ngechat dosennya, nanya, Pak saya masih bingung di bagian A, B, C, dan dosennya pasti akan bantu selama kamu ngechatnya juga sopan ya kan, Kak? Nah, Iya. terus tadi sama yang Kak Keisha bilang bahwasannya teman itu sangat penting ya Kak, kita bisa saling mungkin tanya gitu kayak ngerti gak sih tadi yang dimaksud ini apa gitu. Jadi kita bisa mengatasi ketakutan itu dengan berusaha juga ya Kak, gimana sih caranya biar nanti aku ujian bisa gampang ngerjain soalnya gitu. Bener banget tuh Kak Dinda. Oke, jadi semua pertanyaannya udah kita jawab ya. Ya, terima kasih.